Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar setia? Semoga kapanpun kalian memutar cerita ini, kalian selalu dalam lindungannya, sehat walafiat, dan dijauhkan dari gangguan tak kasat mata. Sebelum kita larut dalam suasana, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tinggalkan jejak di kolom komentar, dan pastinya subscribe channel Radio Mencekam. Pernahkah kalian merasa diawasi di sebuah tempat yang rasanya sangat biasa saja? Kisah kita kali ini berpusat di sebuah gudang pabrik tekstil. Sekilas tak ada yang aneh di sana. Tumpukan kain tebal bau debu, dan kesibukan para pekerja hanyalah rutinitas harian yang membosankan. Setidaknya begitulah kelihatannya sebelum perlahan tempat itu berubah menjadi sumber mimpi buruk bagi seorang pemuda bernama Bayu. Niat awalnya sekadar mencari tambahan nafkah, tanpa pernah tahu apa yang diam-diam menunggunya di balik sunyinya lorong-lorong kain itu. Silakan bersandar, siapkan diri kalian, dan mari kita mulai kisahnya. Bagi Bayu, deru mesin dan debu kapas yang berterbangan di udara adalah melodi harapan. Pemuda berusia awal 20-an itu baru seminggu menginjakkan kaki di kawasan industri yang gersang ini. Meninggalkan desanya yang tenang demi kerasnya aspal kota, Bayu memikul tanggung jawab yang tak main-main. Ada biaya sekolah adik yang menunggak dan ibu yang kesehatannya mulai menurun di kampung. Pekerjaan sebagai staf logistik di gudang pabrik tekstil ini adalah jalan keluar satu-satunya. Ia tak peduli betapa pengap dan melelahkannya pekerjaan ini. Yang terpenting adalah kepastian amplop gaji di akhir bulan. Gudang pabrik itu luar biasa luas, menyerupai hanggar raksasa. Atap sengnya menjulang tinggi, menaungi ribuan gulungan kain tebal yang tersusun di atas rak-rak besi berlorong panjang. Siang hari di sana terasa begitu hidup, berisik dan menyesakkan dada. Suara mesin forklift yang mondar-mandir, teriakan nyaring para mandor, dan udara panas yang dipenuhi partikel debu mendominasi suasana. Namun, jika matamu cukup jeli melihat melampaui hiruk-pikuk itu, bangunan baja ini seolah menumpang di atas sejarah yang kelam. Di beberapa sudut gudang yang minim cahaya, lantai betonnya sengaja dibiarkan tidak rata, menyisakan pondasi batu bata merah yang besar, berlumut dan kusam. Itu adalah sisa-sisa arsitektur lawas dari era perkebunan tua yang dulunya menguasai tanah tersebut. Kesibukan dan keringat para buruh di siang bolong memang sukses menutupi aura kuno nan dingin yang mengendap di sudut-sudut itu. Di tengah kebisingan jam istirahat itulah Bayu berkenalan dengan Pak Marno, satpam senior yang konon sudah menjaga tempat itu sejak pabrik pertama kali dibangun. Berbeda dengan buruh lain yang sibuk melepas penat sambil bergurau, Pak Marno lebih sering duduk membisu di posnya. Pria parubaya dengan seragam pudar itu menghisap kreteknya dalam-dalam. Matanya yang sayu namun tajam tak pernah lepas menyapu seluruh area gudang. Tatapan Pak Marno bukanlah tatapan seorang penjaga keamanan yang sedang mengawasi pencuri. Itu adalah tatapan waspada dari seseorang yang tahu persis bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian di tempat tersebut. Sinar matahari sore mulai meredup, tergantikan oleh semburat senja yang menyelinap lewat celah ventilasi. Perlahan deru mesin yang memekakkan telinga mereda menjadi keheningan yang janggal. Para pekerja shift siang bergegas pulang meninggalkan area pabrik. Dalam hitungan menit, bangunan yang tadinya sesak kini terasa terlalu besar kosong dan seolah siap menelan siapa saja yang masih tertinggal di dalamnya. Pencahayaan berubah drastis. Lampu-lampu neon mulai menyala dengan bunyi dengungan pelan, memendarkan pencahayaan temaram yang menciptakan bayangan raksasa dari tumpukan gulungan kain. Udara panas mendadak anjlok, digantikan oleh hawa dingin yang ganjil. Jika diperhatikan, sedikit kabut tipis bersinar kehijauan yang pucat, tampak mengambang rendah menyelimuti lantai beton dekat pondasi tua, membangun atmosfer melankolis yang mencengkeram kuat di antara pilar-pilar besi yang usang. Di pos jaga yang remang, Bayu duduk berhadapan dengan Pak Marno. Aroma kopi hitam pekat mengepul hangat di udara, berpadu dengan asap kretek sang satpam senior. Sambil menyerahkan papan klip berisi daftar inventaris Blok C yang harus diselesaikan malam itu, raut wajah Pak Marno mendadak kaku. Tatapan matanya lurus menembus kegelapan di ujung lorong gudang. "Bayu," suara Pak Marno berat dan serak, "kerjakan bagianmu, tapi ingat satu hal.
Malam di sini sangat beda dengan siang. Kalau nanti hidungmu mencium bau bunga melati tapi busuk, jangan pernah mendongak ke atas. Teruslah menunduk. Pak Marno menyesap kopinya lambat-lambat. Dan satu lagi, kalau kamu dengar ada suara perempuan menyanyi, tutup kupingmu. Jangan pernah dijawab. Bayu terdiam sejenak, tersenyum sungkan lalu mengangguk pelan. Namun di dalam hati, ia menahan tawa. Sebagai pemuda yang logis, peringatan semacam itu tak lebih dari mitos usang. Sekadar dongeng wajar untuk menakut-nakuti anak bawang yang baru bekerja. Bayu yakin, satu-satunya musuhnya malam ini hanyalah kantuk dan tumpukan kain, bukan cerita hantu karangan orang tua. Jarum jam menunjuk angka nun sendolun 30 dini hari. Suara langkah sepatu Lars Pak Marno berderap menjauh, bergema memecah kesunyian pabrik, sebelum akhirnya lenyap tertelan jarak menuju gerbang luar. Kini Bayu benar-benar sendirian. Tugasnya menyusun inventaris malam ini mengharuskannya masuk jauh ke jantung gudang, tepatnya di area Blok C. Blok C bukanlah area yang ramah. Tempat itu hanyalah sebuah lorong sempit yang terjepit di antara deretan rak besi raksasa. Gulungan kain tebal setinggi 3 meter tersusun rapat di kiri dan kanannya, menjulang layaknya dinding jurang yang mengurung Bayu. Semakin jauh ia melangkah, jarak antara rak-rak itu seolah terus menyempit, menciptakan sensasi klaustrofobia yang perlahan mencekik ruang napasnya. Tak ada jendela atau celah udara di sana. Tumpukan gulungan kain itu seakan menyerap habis semua suara, menyisakan keheningan absolut yang menekan batin. Atmosfer lorong itu perlahan berubah melankolis dan luar biasa mencekam. Kesepian di tempat ini mulai terasa hidup dan seolah sedang mengawasi. Tiba-tiba, tanpa ada embusan angin dari arah manapun, suhu ruangan anjlok drastis. Udara yang tadinya sekadar berdebu kini berubah menjadi hawa dingin yang beku dan menusuk tulang. Bayu mengusap lengannya yang meremang hebat. Ia bahkan bisa melihat hela napasnya sendiri memutih menjadi uap di udara. Saat menyorotkan pandangan ke bawah, Bayu menyadari sebuah perubahan visual yang ganjil. Dari celah retakan lantai beton peninggalan pondasi tua, merayap keluar kabut tipis berwarna kehijauan yang sangat aneh. Pendar kabut lembut itu mengambang rendah, merambat merayapi lantai dengan pergerakan lambat, seakan sengaja membelit mata kaki Bayu. Kehadiran kabut hijau misterius ini perlahan-lahan menyerap sisa cahaya lampu neon di langit-langit. Pencahayaan di sepanjang lorong Blok C mendadak meredup, terasa semakin suram, mati dan kelam. Pemuda itu kini benar-benar terisolasi, sendirian di tengah bayangan pekat yang bersiap menelannya. Kesunyian di Blok C tak lagi terasa sekadar sepi, melainkan mulai menekan kewarasan Bayu. Dikelilingi tembok gulungan kain yang menjulang tinggi, keheningan itu seolah memiliki beban fisik yang perlahan menghimpit dadanya. Hanya suara tarikan napasnya sendiri yang terdengar memburu, beradu dengan detak jantung yang diam-diam memompa lebih cepat. Tiba-tiba dengungan lampu neon di langit-langit berubah menjadi suara gemeretak listrik yang kasar. Cahaya keputihan di sepanjang lorong sempit itu mulai berkedip tak beraturan, berjuang menyala selama beberapa detik yang terasa sangat menyiksa, sebelum akhirnya terdengar bunyi klik yang tajam. Lampu mati total. Kegelapan pekat langsung menelan seluruh area Blok C. Dengan tangan yang mendadak terasa sedingin es, Bayu buru-buru menyalakan senter di tangannya. Sorot cahaya putih yang bergetar menembus gulita, membelah kabut hijau tipis yang masih merayap pasrah di atas lantai beton. Tepat saat napas Bayu tertahan, indera pendengarannya menangkap sesuatu. Di antara kesunyian yang menulikan itu, dari arah langit-langit di atas deretan rak raksasa, mengalun sayup-sayup sebuah suara. Sebuah senandung pelan melirih dan menyayat hati. Tak ledung. Suara seorang wanita menyanyikan tembang Jawa itu terdengar begitu melankolis, diiringi getaran nada yang serak dan sangat parau. Bayu menelan ludah paksa. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. Otaknya yang terbiasa logis segera berontak mencari pembenaran, menolak keras rasa takut yang mulai menjalar naik ke tengkuk. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri dengan panik. Itu pasti cuma suara radio usang milik warga perkampungan di belakang pabrik yang tak sengaja terbawa angin malam. Namun, sekuat apapun Bayu menyangkal, realitas di sekitarnya menolak kebohongan itu. Kema senandung tersebut memantul begitu jernih di antara tiang-tiang baja dan gulungan kain tebal. Secara hukum fisika,
Suaranya tidak datang dari luar tembok pabrik. Nada itu bergema bulat, menggantung dan berputar-putar jelas di dalam ruangan yang terisolasi tersebut. Realitas pahit menghantam batin Bayu. Sumber suara wanita itu berada di sana, di dalam blok C bersamanya, bernyanyi tepat di atas kepalanya. Senandung parau itu terus mengalun, membius kesadaran Bayu dalam teror yang membeku. Bersamaan dengan nada yang menyayat hati tersebut, udara di lorong blok C kembali berubah. Bau debu khas pabrik dari gulungan kain mendadak lenyap, tersapu oleh aroma baru yang sangat pekat dan menyengat. Hidung Bayu dikagetkan oleh perpaduan bau anyir darah segar dan aroma bunga melati yang teramat busuk, seolah ada kuburan tua yang baru saja dibongkar tepat di hadapannya. Rasa mual seketika mengocok perutnya hingga ia terbatuk pelan. Kepanikan sepenuhnya mengambil alih akal sehat. Di titik inilah, pertahanan logika Bayu benar-benar runtuh. Dalam ketakutan yang memuncak, peringatan keras Pak Marno di pos jaga tadi sore lenyap, begitu saja dari ingatan sang pemuda. Lupa akan pantangan tak tertulis untuk tidak mendongak ke atas saat mencium bau melati busuk. Tangan Bayu yang gemetar hebat secara refleks mengarahkan sorot senternya tinggi-tinggi. Cahaya putih dari senter itu menembus pekatnya kegelapan, menyapu rangka-rangka baja atap pabrik yang berkarat. Di sanalah sorot cahayanya tiba-tiba membeku. Tepat di atas kepalanya, di sela-sela palang besi raksasa, sesosok siluet pucat sedang menempel pada langit-langit. Makhluk itu tidak melayang, melainkan merayap secara terbalik, menyerupai seekor laba-laba raksasa. Kulitnya sepucat mayat yang direndam air. Rambutnya yang luar biasa panjang, gembel dan kusut masai terurai jatuh ke bawah. Berayun perlahan seiring pergerakannya yang berderak patah-patah. Di balik rambut kotor itu, terungkap wujud yang membuat jantung Bayu seakan berhenti berdetak. Sepasang payudara yang sangat panjang, keriput, dan pucat menjuntai ke bawah menyerupai kantung kulit yang layu, berayun pelan membelah kabut hijau di udara. Dan di balik helaian rambut gembel tersebut, sepasang mata memutih tanpa pupil terbuka lebar, melotot tajam menembus kegelapan, dan menatap lurus tak berkedip tepat ke dalam mata Bayu. Tatapan memutih tanpa pupil dari makhluk itu seolah membekukan seluruh aliran darah di tubuh Bayu. Namun, saat seringai perlahan terkembang di bibir keriput yang menghitam itu. Insting purba untuk bertahan hidup seketika merobek kelumpuhan mentalnya. Bayu memekik tertahan. Ia berbalik tajam dan berlari membabi buta, menerobos pekatnya lorong blok C. Ketakutan mengambil alih otaknya. Langkah kakinya serampangan, napasnya memburu kencang bagai deru mesin pabrik yang dipaksa bekerja keras. Dalam kepanikan yang membutakan, mata Bayu tak sempat menangkap ujung palet kayu tebal yang teronggok sebagai penahan gulungan kain di lantai. Sepatunya menghantam keras kayu tersebut. Brak! Bayu terjerembab hebat, menghantam lantai beton yang dingin. Rasa sakit menjalar di lutut dan rahangnya. Senter di genggamannya terlempar sejauh 2 meter. Berguling membentur tumpukan kain tebal, lalu berhenti dengan posisi yang teramat sial. Sorot cahayanya menyilaukan dan menyorot lurus kembali ke arah wajah Bayu. Sambil merintih, ia memicingkan mata dan menyadari kenyataan paling pahit malam itu. Ia salah mengambil arah. Pemuda itu kini terpojok tak berdaya di ujung lorong buntu, terkurung rapat oleh dinding beton gudang dan tumpukan gulungan kain yang mustahil untuk dipanjat. Suasana mendadak diselimuti keheningan maut. Bayu merangkak mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Ia terengah-engah dan menggigil hebat. Tiba-tiba dari kegelapan di atas sana, terdengar suara derak logam, disusul decak sendi yang berbunyi ngilu. Makhluk itu tidak melompat menerkam layaknya binatang buas. Wewe gombel itu tahu persis mangsanya telah terperangkap. Dari atas rangka, sosok itu mulai merayap turun perlahan menyusuri tiang besi rak. Gerakannya memutar mengelilingi tiang, merayap terbalik dengan anggota tubuh yang meliuk patah-patah dalam tempo sangat lambat. Makhluk itu mengulur waktu dengan sangat sengaja, menikmati ketidakberdayaan pemangsanya dan menyiksa sisa-sisa kewarasan Bayu hingga hancur tanpa sesama detik demi detik berlalu bagaikan siksaan tanpa akhir bagi Bayu. Bayangan mengerikan itu kini telah sepenuhnya merayap turun dari tiang rak baja, mendekat di atas lantai beton dengan posisi tubuh yang meliuk tak wajar. Makhluk itu perlahan memajukan tubuhnya, mengurung Bayu di sudut buntu hingga tak ada lagi celah untuk melarikan diri.
Sosok itu kini memposisikan dirinya tepat di atas tubuh pemuda malang tersebut. Jarak wajah mereka sangat dekat, bahkan tak sampai sejengkal. Udara di sekitar Bayu seakan disedot habis. Paru-parunya terasa terbakar saat dipaksa menghirup aroma yang sangat pekat. Bau bunga melati yang sangat busuk kini bercampur baur dengan aroma amis darah dan anyir ASI yang sudah lama basi. Bau itu begitu tajam dan menusuk, mencekik saluran pernapasannya hingga Bayu nyaris muntah. Tubuhnya kaku membeku, terkunci oleh rasa takut yang luar biasa dahsyat. Ia tak mampu berteriak. Bahkan untuk sekadar memejamkan mata pun ia tak kuasa. Di bawah sorot cahaya senter yang menyilaukan dari arah lantai, wajah makhluk itu terlihat sangat detail. Helaian rambutnya yang kusut masai dan berbau tanah basah menyentuh dada Bayu. Saat makhluk itu merendahkan posturnya, ujung payudaranya yang keriput dan terasa sedingin es batu berayun perlahan dan dengan sengaja dibiarkan menyapu kulit leher Bayu. Sentuhan dingin yang menjijikkan itu menghantarkan aliran kejut yang membekukan seluruh saraf di tubuh pemuda. Itu tanpa melakukan serangan fisik, tanpa mencengkeram atau melukai mangsanya sedikit pun. Wewe gombel itu hanya menatap mata Bayu lekat-lekat. Perlahan bibirnya yang kering tertarik ke atas, membentuk seringai yang teramat lebar. Seringai mengerikan itu memamerkan deretan giginya yang hitam legam dan membusuk. Dari sela-sela bibirnya, menguar hawa dingin yang menusuk pori-pori. Makhluk itu lalu mencondongkan wajahnya lebih dekat lagi, memiringkan kepalanya tepat di sebelah telinga Bayu. Dengan hembusan napas yang membekukan tengkuk, ia berbisik sangat pelan, parau, namun menggema keras di dalam rongga kepala Bayu. "Tidur anakku." Bisikan maut itu menjadi pukulan terakhir. Ketahanan mental Bayu hancur lebur tak bersisa. Otaknya tak lagi sanggup memproses teror murni yang menyiksa batin dan fisiknya. Pandangannya seketika memudar. Napasnya terputus dan batas kewarasan pemuda itu akhirnya runtuh sepenuhnya, membawanya tenggelam ke dalam jurang pingsan yang gelap dan panjang. Di tengah keheningan maut yang nyaris merenggut nyawa Bayu, sebuah suara tiba-tiba meledak memecah ketegangan. Bzzz, kresek, kresek. Suara statis yang memekakkan telinga meletup dari handy-talkie, HT, yang terselip di pinggang Bayu. Sedetik kemudian, teriakan keras nan parau menggema membelah pekatnya lorong. "Bayu!" "Jawab, Bayu." "Blok C aman?" Suara Pak Marno terdengar panik dari seberang saluran. Bersamaan dengan panggilan itu, seberkas sorot lampu senter yang terang menyapu ujung lorong Blok C, menembus sisa-sisa kabut hijau yang mengambang di udara. Menyadari kehadiran manusia lain yang mendekat, seringai mengerikan di wajah pucat makhluk itu seketika memudar. Dengan gerakan memutar yang cepat dan senyap, sosok itu merayap mundur. Ia memanjat tiang besi rak dengan kelincahan seekor laba-laba, lalu melebur dan menghilang sepenuhnya ke dalam bayangan gelap di atap gudang. Langkah sepatu Lars Pak Marno terdengar berlari kencang menghampiri. Saat tiba di ujung lorong buntu, pria tua itu terpaku. Ia menemukan Bayu tergeletak tak berdaya di atas lantai beton. Pemuda itu pingsan. Namun mengerikannya, kedua matanya masih terbuka lebar menatap kosong ke langit-langit. Tubuh Bayu menggigil hebat seperti orang yang terserang hipotermia. Sementara aroma melati busuk yang sangat pekat masih tertinggal dan mengendap di udara sekitarnya. Tanpa banyak bicara, Pak Marno segera memapah dan mengevakuasi Bayu keluar dari neraka kecil tersebut. Keesokan paginya, sinar matahari kembali menerangi kawasan pabrik, menelan habis semua kengerian semalam. Secara fisik, Bayu dinyatakan selamat tanpa ada satu pun luka di tubuhnya. Namun sesuatu di dalam dirinya telah hancur. Pemuda yang dulunya penuh semangat merantau itu, kini hanya duduk membisu dengan selimut tebal menutupi bahunya. Tatapannya kosong, menembus jauh ke arah yang tak bisa dijelaskan oleh siapapun. Ada trauma kelam yang mengakar terlalu dalam di jiwanya, menyisakan ketakutan permanen yang tak akan pernah hilang dari ingatannya. Karena Bayu tahu, kapanpun ia mencoba memejamkan mata, bisikan parau dari kegelapan malam itu akan selalu setia menantinya. Nah, pendengar radio mencekam, itulah akhir dari shift malam yang mengubah hidup seorang pemuda untuk selamanya. Kadangkala, bahaya terbesar bukanlah yang mengancam nyawa, melainkan yang merenggut kewarasan kita secara perlahan. Jangan pernah menyepelekan aturan tak tertulis di tempat baru, karena kita tidak pernah benar-benar tahu
siapa yang sebenarnya sedang mengawasi dari sudut gelap. Terima kasih sudah menemani kami sampai akhir cerita. Sekali lagi, jangan lupa tinggalkan like, bagikan cerita ini ke teman-teman kalian, dan pastikan sudah subscribe agar tidak ketinggalan teror-teror mencekam berikutnya. Jaga diri kalian baik-baik. Sampai jumpa di kisah malam yang lain dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.